Di tengah malam yang gelap gulita, angin bertiup dengan dingin di perbukitan Jawa. Desa kecil Sumberrejo dipenuhi oleh sebuah aura mistis yang tak terelakkan. Seorang pemuda bernama Roop telah mendengar kisah-kisah menakutkan tentang tanah Jawa, tetapi ia tak pernah mempercayainya. Namun, keberanian dan keyakinannya akan segera diuji. Suatu malam, Roop sedang berjalan sendirian pulang dari pertemuan keluarga di desa tetangga. Lampu jalan yang suram menyinari jalan setapak menuju rumahnya yang terpencil. Suara cicadas dan gemericik air sungai hanya menambah kesunyian malam. Saat melintasi hutan kecil, Roop merasa ada yang tidak beres. Ia mendengar langkah-langkah berat yang mengikutinya dari belakang. Menggigit bibirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya dengan lebih cepat. Namun, langkah-langkah itu semakin dekat dan terdengar semakin keras. Roop berbalik dan mengerang ketakutan. Namun, tak ada siapapun di sana. Hanya hutan yang sunyi dan gelap. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya bermain-main. Saat tiba di rumahnya, Roop masih merasa terganggu oleh peristiwa aneh yang terjadi di hutan. Ia tidur dengan pikiran yang kacau, terjaga oleh mimpi buruk dan bisikan-bisikan yang tak terdengar. Keesokan paginya, Roop memutuskan untuk mencari tahu tentang misteri yang menghantui desanya. Ia bertanya pada tetua desa yang bijaksana, Pak Wijaya. Pak Wijaya memperingatkannya tentang sejarah kelam desa itu. Di zaman dahulu kala, kata Pak Wijaya serius, tanah ini digunakan untuk persembahan kepada roh jahat yang menghuni hutan. Mereka terus menghantui tempat ini, mencari korban untuk memperpanjang keberadaan mereka. Roop merasa ngeri mendengarnya, tetapi keingintahuannya membawanya untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia mengunjungi makam tua yang tersembunyi di pinggiran desa, tempat di mana persembahan-persembahan dilakukan. Saat tengah menelusuri makam, Roop tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di belakangnya. Ia berpaling dan terkejut melihat sosok bayangan yang melayang-layang di antara makam. Wajah pucatnya terlihat di balik kain putih yang kusam. Sang hantu melayang mendekat dan mencoba mencengkeram lehernya. Roop berteriak keras dan berlari menjauh, tetapi sosok itu terus mengejarnya dengan cepat. Desa yang tenang seketika menjadi kacau, penduduk berhamburan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Roop merasa semakin tercek ika oleh kehadiran roh jahat itu. Ia merasa kekuatannya mulai menghilang dan tak dapat lagi melarikan diri. Namun, tiba-tiba seorang tetua desa yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kebatinan muncul di tengah kerumunan. Dengan segera, tetua desa itu melantunkan mantra kuno dan mengeluarkan alat persembahan yang berisi benda-benda sakral. Cahaya terang memancar dari alat tersebut, mengusir roh jahat itu dan membuatnya menghilang dalam sekejap. Roop terengah-engah, terhuyung-huyung. Tetapi bersyukur karena berhasil diselamatkan dari bahaya yang mengancam nyawanya. Tetua desa itu menegaskan kepada Roop dan warga desa lainnya untuk tidak menganggap enteng roh-roh jahat yang menghuni tanah Jawa. Sejak kejadian itu, Roop dan penduduk desa Sumberrejo mulai menghormati dan menjaga keharmonisan dengan alam sekitar. Mereka melakukan persembahan-persembahan yang baik, merawat dan menjaga lingkungan serta menjalankan tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Sekarang, Roop meyakini bahwa tanah Jawa bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga penuh dengan kekuatan gaib yang tak dapat diabaikan. Ia belajar dari pengalaman mengerikan itu bahwa dunia roh dapat menjadi ancaman nyata jika tidak dihormati dengan baik. Kisah horor tentang tanah Jawa ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa alam semesta ini memiliki dimensi lain yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, Roop dan warga desa Sumberrejo selalu mengenang pengalaman mengerikan itu sebagai peringatan agar selalu menjaga keseimbangan dan menghormati alam sekitar mereka.